Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 3. Dan nanti berdiri. Jemaat 15 1 dan 3 berdiri semua. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Sebab sebagaimana hanyalah pada zamanmu, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 37 dan 42. Mari kita melakukan Kidung Jemaat nomor 21. Nomor 21 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepada-Nya.
Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak mengindahkan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan melakukan Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Engkau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Pemberitaan anugerah Allah. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengakui dosanya dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sambut berita anugerah Allah ini dengan Kidung Jemaat nomor 40. Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2. Ajaib benar anugerah, membaru hidupku, ku hilang duka berserah, olehnya ku sembuh. Ketika insafku jelas, sekarang ku lega, sungguh berat ku lepas, berkat anugerah. Puji-pujian dari Mazmur 149 ayat 1 sampai 9. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaat orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang didikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh berdiri dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai. Dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Mari kita
kita sambut puji-pujian ini dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 293, Jemaat 293 ayat 1. Boleh tekan sedikit tangan. Silakan duduk. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 24. Matius 24 ayat 37 sampai 51. Kita akan membaca beberapa ayat yang dibagikan. Sebelum itu mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Di pagi yang indah ini telah kami puji akan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan sedikit daripada firman. Kuasailah hati dan pikiran kami, kuasailah ruangan ini dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca, kami dengar dan kami renungkan boleh berguna di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Matius 24 ayat 37 sampai 44 di bab berikut, nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lainnya akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang melempar batu gilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar.
Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya, atau memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul-mukul hamba-hamba yang lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakan dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan retakan gigi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Mendengarkan renungan firman Tuhan dengan Bringkop, gereja membangun diri dan menatap pada masa depan. Anggota keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbicara tentang gereja, tentu gereja yang sesungguhnya bukan gedung, tetapi gereja adalah orang-orang, dan gedung-gedung gereja merupakan tempat atau wadah untuk menghimpun orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan karena itu, dalam menghadapi pandemi COVID-19 atau virus corona ini, kita perlu taat pada himbauan pemerintah dan para medis dan suara gembala yang disampaikan untuk kita tetap bekerja, belajar, dan beribadah dalam rumah. Jika keluar rumah, kita perlu memakai masker, selalu cuci tangan, menghindari keramaian, menjaga jarak, menjaga kesehatan, dan itu yang sementara kita jalani. Dalam ibadah minggu pagi ini, kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius 24 ayat 37-51 melalui dua perintah, yaitu yang pertama, nasihat supaya berjaga-jaga dengan perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang jahat, dengan tema gereja membangun diri dan menatap masa depan. Dari bacaan dan tema ini, kita dapat memahami bahwa yang telah dikerjakan oleh gereja secara organisasi dan secara pribadi lepas pribadi tentu bukan hanya mempersiapkan hidup saat sekarang ini, tetapi untuk kehidupan kita pada masa-masa yang akan datang atau masa depan. Kita perlu sadar bahwa hidup kita ini tidak berakhir di dunia, tetapi ada kehidupan masa depan atau kehidupan kekal yang Allah siapkan bagi kita, yaitu surga rumah Bapa, rumah yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Baca 2 Korintus ayat 5. Baca 2 Korintus ayat 5. Dan itu hanya akan tersedia kalau terjadi bagi orang-orang atau pribadi atau gereja yang taat pada nasihat firman Tuhan, yaitu berjaga-jaga, setia, dan taat pada apa yang dikehendaki Tuhan. Kita ingat bahwa kedatangan Tuhan untuk mengambil kehidupan ini, yaitu kematian, sungguh sangat rahasia dan ia datang sebagai pencuri. Karena itu, dalam rangka kehidupan masa depan, maka gereja perlu menyiapkan diri dan pelayanan secara baik dan benar. Dan pada bagian pertama bacaan kitab ayat 37-44, di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya di sekitar Bukit Zaitun
setelah mereka keluar dari Bait Allah, Yerusalem. Dan Yesus memberikan pesan, nasihat, peringatan, karena setelah itu Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Ia akan memulai periode kesengsaraan, pengadilan, penyaliban, dan mati. Tentu akan ada waktu lagi untuk bersama-sama para muridnya. Dan Yesus mau bilang bahwa mereka termasuk kita yang adalah gereja harus berjaga-jaga secara pribadi lepas pribadi. Mengapa demikian? Karena hal keselamatan itu bukan soal gotong royong atau masuk surga atau neraka, bukan juga gotong royong sekalipun suami atau istri, orang tua maupun anak-anak. Karena itu setiap orang bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Anggota keluargaku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita perlu menyadari bahwa tidak ada tanggung jawab keselamatan di masa depan dari seorang yang bawa tidak tanggung jawab sederhana. Saja contohnya, kalau mama perlu sakit mau masuk kamar mandi, kamar kecil, tidak bisa bilang Papa tolong ke kamar kecil ganti beta dulu, karena beta perlu terlalu sakit. Tidak bisa masuk sendiri. Bertanggung jawab sendiri atas apa yang sedang dirasakan. Karena itu Tuhan Yesus kasih nasihat kepada murid-muridnya dan juga kepada kita supaya selagi masih kuat, sehat, ganteng, cantik, kaya, dan sebagainya, dan atau selagi kita masih diberi kesempatan untuk bekerja atau melayani baik dalam keluarga, masyarakat, dan gereja, jangan kita kerja untuk diri sendiri atau kelompok-kelompok tertentu. Kerja hanya mau kejar dunia yang senang, tapi tidak takut Tuhan, lupa panggilan Tuhan, lupa ajakan Tuhan, dan tidak peduli nasihat Tuhan melalui pribadi-pribadi yang Tuhan pakai melalui anggota keluarga kita. Gereja, masyarakat, atau pemerintah, kita perlu memperhentikan hubungan kita seperti Tuhan Yesus ingatkan untuk murid-muridnya supaya tetap memperhatikan hubungan mereka dengan Tuhan. Pertanyaan bagi kita adalah menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan bagi kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai macam tantangan, cobaan, godaan, penderitaan. Tentu sebagai gereja atau pribadi lepas pribadi, apakah kita mau selamat atau tidak? Kalau mau selamat, maka kewajiban kita adalah ikut nasihat Tuhan Yesus selagi kita ada di dunia ini dengan taat pada anjuran, peringatan, himbauan dari pihak-pihak yang adalah alat tangan Tuhan. Anggota keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sementara ada di dunia yang diperhadapkan dengan berbagai virus. Virus hoak, virus bully, virus kebencian, virus kesombongan, virus ingat diri sendiri, dan virus corona atau COVID-19 yang sementara ini menduniai, yang tentu telah memakan banyak korban. Kematian sekian ribu orang di bawah kolong langit ini tentu NTT baru saja mulai, dan ini merupakan pergumulan bersama. Kita perlu bekerja sama, saling menopang, saling menguatkan dalam doa dan pergumulan, serta taat kepada semua peringatan dan himbauan agar penyebaran virus ini tidak dapat berakhir. Keluargaku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kita sadar bahwa sebagai pengikut Kristus yang baru saja merayakan Jumat Agung dan Paskah, dan kita ada sekarang pada minggu-minggu penampakan. Kita beriman kepada Yesus Kristus yang memberi harapan baru pada kita dan keselamatan itu. Tuhan masih kasih kepada kita
keluarga sebagai anugerah terindah. Tetapi hal menjaga agar keselamatan sebagai anugerah itu tetap pada kita. Itu tergantung sepenuhnya pada pribadi masing-masing dalam membangun hubungan atau relasi dan kesetiaan kita dalam melakukan apa yang dikehendaki seperti yang digambarkan kepada kita tentang kehidupan di zaman Nuh, di mana mereka hidup sesuka hati, tidak peduli dengan ajakan Tuhan melalui Nuh. Memang Tuhan tidak menghukum bumi atau dunia ini dengan air bah lagi, yaitu dengan tanda pelangi, tetapi itu bukan berarti tidak ada lagi hukuman dan peringatan yang lain yang tidak kita alami, seperti ada bencana-bencana alam terjadi di mana-mana, tsunami atau gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan kekeringan. Sakit penyakit seperti virus corona ini tentu sebagai satu tanda peringatan kepada kita manusia supaya kita bisa berjaga-jaga menata kehidupan kita, menata alam sekitar kita melalui himbauan dan nasihat yang telah kita dengar dan yang telah kita alami sekarang ini. Mari kita belajar daripada kisah Nuh, di mana ketika ia mengajak orang-orang di zamannya untuk membuat sebuah batra, justru mereka mentertawainya, mengejek, dan mengatakan bahwa Nuh dianggap tidak waras atau gila. Nuh dianggap tidak ada kerja dan cari kerja, dan memang saat itu tidak ada tanda-tanda bahwa akan ada air bah. Namun Nuh adalah pribadi yang setia dan taat melakukan perintah Tuhan. Apa yang terjadi ketika datang air bah? Semuanya mati, hancur, hilang, bumi bersih. Demikian telah kedatangan Anak Manusia. Keluargaku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apakah virus corona ini juga merupakan salah satu tanda peringatan akan kedatangan Tuhan untuk manusia? Perlu berjaga-jaga. Semua ini rahasia. Tetapi sebagai pengikut Kristus yang berpengharapan, marilah kita terus berjaga-jaga sehingga ketika Tuhan datang, kita pun diselamatkan seperti Nuh yang telah setia dan taat kepada Tuhan, dan ia dapat menyelamatkan keluarganya. Mereka 8 orang dengan semua yang ada dalam baterainya diselamatkan. Keluargaku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bacaan ayat 45-51 memberikan contoh atau perumpamaan tentu bukan saja kepada murid-muridnya pada 2000 tahun yang silam, tetapi juga pada kita keluarga saat ini. Apa yang harus kita kerjakan dengan keselamatan yang dianugerahkan bagi kita? Kita perlu hidup dalam kesetiaan, dan kita perlu ingat bahwa kesetiaan kita bukan banyaknya pekerjaan kita yang dapat diselesaikan, tetapi apakah pekerjaan yang kita lakukan itu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki atau tidak. Tahukah kita bekerja dan melayani dengan bersungut-sungut, mengomel, marah-marah, bahitung kali bagi untung rugi. Keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah banyak bekerja dan melayani. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, 1. Apakah kita melakukan pekerjaan atau pelayanan itu dengan setia, jujur, tulus atau tidak? 2. Apakah yang kita kerjakan dalam pelayanan itu membawa dampak, membangun iman atau tidak, membangun persekutuan, mendatangkan sukacita, damai sejahtera dan kemuliaan bagi nama Tuhan atau tidak? Siapapun kita, jawabannya kembali pada pribadi kita masing-masing yang beribadah pada pagi hari ini. Seperti nyanyian rohani, siapa yang setia hingga ke tanah. Ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tentu bukan manusia, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan, dan segala sesuatu yang kita lakukan suatu kali kelak kita akan bertanggungjawabkan. Baca 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus mendapatkan tata pengadilan Kristus.
supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ingat bahwa segala perbuatan kita menyertai kita masing-masing. Karena itu, jadilah gereja yang membangun diri dan menatap masa depan. Selamat berjaga-jaga keluargaku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, kita bangkit berdiri semua untuk pengakuan iman. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita melakukan Kidung Jemaat nomor 38. Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1. Aku temukan dasarku, tempat berpaut jangkarku, kekalnya Bapa menunggu, putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Silakan duduk. Mari kita memberikan persembahan kita sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Persembahan kami sedikit sekali ya Tuhan, kiranya Engkau terimalah. Amin. Mari kita melakukan mengiring persembahan Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 dan 2. 397 ayat 1 dan 2. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi.
sekarang dan sekurang-kurangnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segala abadi. Mari kita bersyafaat. Doa yang kita naikkan berdasarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita sama-sama mengucapkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini nafkah kami secukupnya, dan ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni masalah kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita semua berdiri untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Marilah sebagai gereja kita membangun diri dan menatap masa depan dengan menyatakan kesediaan kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dengan berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 4. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menyertai, dan damai yang menyertai. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih samsu terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.